Nah ini teman-teman, ini saya ada Mitsubishi All New Pajero Sport. Nah ini remnya mengalami kendala. Ini kilometer mobilnya 78.000 ya, 78.500. Jadi mobil ini itu ketika jalan rasa gerat, ternyata remnya ada yang bermasalah. Yuk kita lihat ya kondisi rem depannya. Ketika kondisi rem normal itu seperti ini. Ketika dilip atau didongkrak, diputer, nah muternya lancar ya. Coba kita bagian kiri kita putar juga lancar. Kita bagian belakang, nah ini kita coba putar, ayo diputar. Nah ternyata diputernya seperti ini berat sekali ya. Nah kalau sudah seperti ini kemungkinan remnya, pistonnya ini ada yang bermasalah. Nah piston seperti ini bisa membuat kampas remnya, meskipun kampas rem baru, bisa cepat habis, cepat tipis. Nah kita coba buka seperti ini. Nah di sini terlihat ya, nah, berkarat atau nayeng istilahnya, yang menyebabkan rem jadi panas. Kita bongkar, kita lihat kondisi pistonnya nanti. Daripada nanti dia menekan terus, kampas rem baru cepat habis karena posisinya ngerem terus. Oke teman-teman, kali ini saya ada kendaraan Pajero Sport mengalami solarnya boros sekali. Yuk kita lihat ya apa yang penyebabnya boros. Mobil ini Pajero Dakar. Oke kita lihat langsung ya teman-teman. Nah jadi mobilnya Pajero Sport ini itu ketika jalan tiba-tiba solarnya cepat habis. Dan cepat habis ternyata setelah jalan di belakangnya atau mobil atau orang belakang itu menginformasikan bahwa di belakangnya solar kececer di jalan. Nah ternyata setelah kita cek nih teman-teman ya, jarang sekali saya temukan seperti ini. Jadi mobil yang solarnya boros bukan karena dari mesin yang bermasalah, tapi karena ada pipa injektor yang patah atau korosi atau las-lasannya kurang baik. Karena mobil ini umurnya mungkin hampir berapa ya, 11 tahun atau 12 tahun ya, karena 2012. Jadi memang harus waspada ini teman-teman. Jadi ini gearnya sudah ditutup seperti ini ya, pakai apa ini, penutup seperti ini. Kemudian ini selang pipa yang bocor teman-teman. Nah ini lihat ya, di sini terlihat ada pipa yang bocor. Ini adalah selang retur atau selang kembali. Jadi ini yang menyebabkan solarnya boros. Solarnya boros bukan karena memang engine, tapi terbuang percuma. Jadi solar yang ketika tadi diisi penuh tiba-tiba nggak sampai 1 jam sudah berkurang karena dari situ ya, bocor. Jadi teman-teman yang punya kendaraan Pajero Sport, selain dari sistem pendingin ya, terutama jalur air-air kecil-kecil seperti ini yang bisa menyebabkan overheat, juga perlu dicek dari selang-selang radiator dan juga dari selang atau pipa untuk sistem bahan bakarnya. Ini terlihat ya. Nah ini bawah ini. Sampai sini dulu teman-teman informasinya mengenai kerusakan tentang bahan bakar, saluran bahan bakar di Pajero Sport. Ini saya ada mobil X-Trail ya, Nissan. Jadi mobilnya ini tuh mengalami mesin nggak bisa hidup, di starter nggak bisa, sampai di jumper aki, kemudian diganti aki, motor starter dibersihin, dibenerin. Ternyata ini itu ruang bakarnya kemasukan air. Karena orangnya nggak cerita, akhirnya trouble-nya itu kita analisanya berbeda, nggak bisa hidup, kemasukan air, silinder head ngolet karena overheat. Jadi sangat penting sekali terutama dari pemilik kendaraan itu menginformasikan yang sesungguhnya apa adanya, biar kita itu analisanya tepat, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar analisa, akhirnya tambah membengkak, waktunya tambah panjang dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Nih teman-teman, Mitsubishi Xpander ada yang baru ya, dengan pelek model baru seperti ini ya, Xpander Tourer. Oh kita lihat nih, bedanya apa sih? Nih teman-teman,
expander cross, bukan tourer nih, cross ya, berbeda. Kadang ada yang model tourer itu exit seperti ini model dari peleknya. Yuk pilih expander exit tourer atau expander cross. Mitsubishi L300 Euro 4 nih teman-teman, Mitsubishi L300 nih ya, yang kemarin itu banyak kendala, banyak masalah, tapi semakin kesini semakin diperbaiki dan semakin kepercayaan kepada Mitsubishi L300 Euro 4 semakin dapat, karena memang mobil ini itu dari dulu bentuknya seperti ini ya, kemudian interiornya juga, transmisinya, persnelingnya, gagangnya juga ontelan, itu model jadul sangat ya. Kenapa kok nggak terlalu dibikin yang modern? Apalagi Euro 4 ini kan mesinnya baru, seharusnya itu modelnya hanya jangan grill saja yang baru, tapi juga dari desain interiornya mungkin dengan desain headlampnya nih dibuat lebih baru. Ini saya ada kendaraan Pajero Sport, mengeluhkan itu mesinnya ginjal-ginjal, stasioner tidak stabil, digas pun asapnya tebal, tidak ada tenaga. Nah ternyata ini teman-teman. Nah bagian injektornya kabelnya dimakan tikus ya. Jadi bukan karena injektornya rusak atau sistem bakarnya rusak, tapi karena kabelnya ini yang tidak normal karena dimakan tikus. Ini yang punya mobil diesel common rail, dimana deck sled per deck harganya melonjak sangat tinggi. Nah ini bisa minum solar tapi dengan menggunakan ini tambahan double filter ya, double filternya. Jadi yang biasanya dari tangki langsung masuk ke filter ini, dia masuk ke filter tambahan dulu, baru ini keluar nanti masuk ke filter utama. Filter utama dia keluar masuk ke sistem common railnya. Jadi meskipun pakai solar, dia penyaringannya 2 kali, mesin jadi bersih. Yuk pasang double filter di kendaraan diesel common rail Anda, atau yang terutama yang dieselnya sudah Euro 4. Ini ada mesin Hino Euro 4 ya teman-teman ya. Nah di sini nih, ini adalah gas buang dari knalpot yang dimasukkan ke dalam ruang bakar lagi, dan ini disebut dengan EGR system, exhaust gas recirculation system. Biasanya kalau mobil ini minum solar ya, di sini akan banyak sekali jelaga hitam, bahkan bisa membuntu saluran yang ada di sini. Ketika buntu, ini akan membuat tenaga cek engine nyala, tidak ada tenaga sama sekali. Nah ini EGR motornya. Jadi di sini kita harus sering bersihkan, sering dibuka, dan sering harus selalu dikontrol biar tenaga tetap ada, cek engine pun nggak nyala. Ini ya sering terjadi di Canter Euro 4 tipe 84 GS nih. Air radiator selalu habis, itu dari water pumpnya. Kita cek nih. Nah sebelah sini bocornya itu bisa dilihat dari sini teman-teman. Nah ini, jika mobil Anda ada kerak-kerak hijau seperti ini, apalagi mobilnya masih menggunakan coolant, itu menandakan bahwa di sini, terutama di water pumpnya, ada rembesan atau kebocoran. Diketahui ada air, terutama di air sini, itu akan selalu cepat habis. Jadi kalau sampai kehabisan bisa overheat dan bahaya. Bahkan nanti kalau lama-kelamaan airnya bocor terus, laker dari water pump akan ambrol, membuat mobil akan rusak di jalan, nggak bisa muatan. Itu ya teman-teman. Juga periksa water pump mobil Anda, terutama di Canter Euro 4 yang model 84 GS. Water pumpnya segera ganti jika sudah bocor. Nih teman-teman, kalau kita lihat di sini, puli ini tuh miring ya, nggak center. Beda kalau yang ini. Nah ini kan center benar lurus, kalau yang ini itu miring. Nah jika diketahui mobil Anda ada puli yang miring seperti ini, bisa jadi ini lakernya sudah mulai oblak, sudah mulai aus. Jadi bisa nanti waktu mesin hidup suaranya akan kasar, waktu diakselerasi tambah kasar, ketika stasioner dia akan halus, bahkan ketika suaranya itu bisa muncul kadang-kadang. Nah seperti ini, miring
lakernya sudah mulai jebol. Segera ganti ya. Nih teman-teman, saya mau info ya untuk mobil-mobil Anda yang ketika mau ganti kampas rem baru yang depan atau kampas rem baru yang belakang, jika mobil Anda itu menggunakan disc brake atau rem cakram, cek dulu kondisi pistonnya. Nah seperti ini. Kalau seperti ini Anda tetap pasang dan ganti kampas rem, mungkin nggak ada sebulan kampas remnya akan cepat habis. Kok bisa? Karena piston ini akan posisi menekan kampas rem terus karena remnya akan macet. Nah ini kita lihat ini, mobil ini sudah ganti kampas rem baru, kemudian pistonnya juga sudah baru. Jadi piston aman, rem baru, kampas remnya juga jadi aman. Jangan lupa ya, ketika ganti kampas rem cek kondisi pistonnya. Ini saya ada kampas rem yang sudah super tipis ya, paling tidak ini masih sekitar 10% ya, waktunya ganti. Padahal ini mobil baru jalan mungkin nggak ada 3000 kilo, ganti kampas rem tiba-tiba kampas remnya habis lagi. Nah ini ternyata karena hal sepele ini teman-teman. Nah kampas remnya cepat habis karena pistonnya macet. Piston macet karena korosi ya, dia nggak bisa kembali maju mundur dengan smooth. Akhirnya pistonnya menekan terus kampas ini, menyebabkan kampas gesek dari cakramnya, akhirnya cepat habis. Ini masuk ke menu Matic. Oke, kita coba masuk ke menu engine. Oke, ini sudah di menu engine. Kita oke. Kita data list. Kita coba vehicle speed ini. Nah, ini kan 0 ya. Kita masuk ke menu engine nih. Coba kita buat jalan. Oke, lanjut kita posisi jalan. Mobil sudah jalan, tapi di sini masih 0. Kita lihat di sini.